Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman yang ada di kelas. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Seyda Kamila Auni selaku moderator, Raihan selaku presentator pertama, Erlinda Putri selaku presentator kedua, Novanda selaku presentator ketiga, Kresna selaku presentator keempat, Celinta selaku presentator kelima, Selsi selaku presentator keenam, dan yang terakhir Raffi selaku presentator sekaligus notulen kami. Pada hari ini kami akan mempresentasikan pengembangan karakter dengan pendekatan kajian behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh pembelajar harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan, atau yang biasa kita bilang reinforcement. Bila penguatan ditambahkan positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi atau dihilangkan, yang biasa kita sebut negative reinforcement, maka respon juga akan semakin kuat. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Baik teman-teman, kita di sini sudah tahu definisi dan tujuannya. Nah, untuk melengkapi presentasi hari ini dengan penjelasan yang lebih rinci juga pastinya, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh para presentator kami. Faktor-faktor perkembangan behavioristik. Yang pertama, apa saja yang diajarkan guru atau stimulus? Kedua, apa saja yang dihasilkan siswa atau respon? Ketiga, penguatan atau reinforcement. Pengembangan karakter menurut teori behavioristik John Watson. John Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling dikenal adalah Psychology as the Behaviorist View It, 1913. Peran Watson dalam bidang pendidikan juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku seorang individu. Ia percaya bahwa dengan memberikan conditioning tertentu dalam proses pendidikan, maka membuat seorang anak melakukan perilaku-perilaku tertentu yang diinginkan. Kemudian beberapa pandangan utama Watson. Pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon atau SNR psikologi. Yang dimaksud dengan stimulus adalah semua objek di lingkungan termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Kemudian respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi. Juga termasuk pengeluaran kelenjar. Respon ada yang overt dan convert, learned dan unlearned.
Kedua, tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Dengan demikian, pandangan Watson bersifat deterministik. Perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal, bukan berdasarkan free will. Ketiga, secara bertahap Watson menolak konsep insting, mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang unlearned hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habits dan akhirnya ditolak sama sekali kecuali simple refleks seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Nomor 4, sebaliknya konsep learning suatu yang vital dalam pandangan Watson juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. Habits yang merupakan dasar perilaku adalah hasil belajar yang ditentukan oleh dua hukum utama, resensi dan frekuensi. Watson mendukung conditioning yang kompleks. Ia menerapkan pada percobaan fobia subjek Albert. Kelak terbukti bahwa teori belajar dari Watson punya banyak kekurangan dan pandangannya yang menolak Thorndike salah. Nomor 5, pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. Menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan. Dengan kata lain, sejauh mana sesuatu dijadikan habits, faktor yang menentukan adalah kebutuhan. 6. Sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapat bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi, psikolog adalah ilmu yang bertujuan meramalkan perilaku. Pandangan ini dipegang terus oleh banyak ahli dan diterapkan pada suatu praktis. Dengan penolakannya pada mind dan kesadaran, Watson juga membangkitkan kembali semangat objektivitas dalam psikologi yang membuka jalan bagi riset-riset empiris dan eksperimen terkontrol. Next, kemudian teori SR, stimulus respon, yang dikemukakan oleh Watson disebut juga dengan koneksionisme menurut Thorndike dan behaviorisme menurut Watson. Namun, dalam perkembangan besar, koneksionisme juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Stimulus dan respon SR tersebut memang harus dapat diamati, meskipun perubahan yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental itu penting. Namun, menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi atau belum. Dengan asumsi demikian, dapat diramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada anak. Teori perubahan perilaku dari perspektif behaviorisme Watson. Ini memandang manusia sebagai produk dari lingkungannya. Watson tidak percaya adanya kesadaran dan unsur genetik yang mempengaruhi perilaku individu. Ia percaya bahwa semua perilaku yang timbul dari seorang individu adalah hasil dari lingkungan. Sehingga ia memandang perilaku manusia bersifat deterministik, yang ditentukan oleh faktor eksternal dan bukan dari free will. Dengan demikian, berarti perilaku manusia adalah sesuatu yang sepenuhnya bisa dikontrol dan dikendalikan. Bisa dikontrol menuju sesuatu yang baik maupun sebaliknya. Next, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson. Proses learning yang dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan kebiasaan atau habits. Kebiasaan atau habits ini ditentukan oleh dua hukum utama, yaitu resensi dan frekuensi. Semakin sering sesuatu kebiasaan dilakukan, maka kebiasaan itu akan semakin melekat pada kehidupan seorang individu. Sebaliknya, perilaku dan kebiasaan yang mulai jarang dilakukan lambat laun akan benar-benar ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi. Untuk tujuan pengembangan diri seorang individu, kebiasaan yang dibentuk kepada seorang individu tersebut haruslah kebiasaan yang baik secara moral dan etika, sehingga perilaku baik tersebut akan melekat pada kehidupan individu tersebut. Lingkungan pun merupakan unsur yang sangat vital bagi perkembangan karakter seorang individu, di mana stimulus yang hadir dari lingkungan akan direspon dan dimaknai oleh individu. Dan kemudian timbul respon terhadap stimulus tersebut. Tugas lingkungan adalah memberi stimulus kembali atas respon individu tersebut, baik berupa reinforcement, penguatan, yang membuat individu mengulang kembali respon tersebut, maupun punishment, hukuman yang membuat individu tersebut tidak mengulangi respon tersebut. Perkenalkan, nama saya Novanda Krisadi Yudhistira.
dengan NIM 1511421169. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan teori pengembangan karakter menurut teori behavioristik Ivan Pavlov. Tokoh klasikal conditioning adalah Ivan Petrovich Pavlov, seorang ahli psikologi dari Rusia. Istilah lain teori tersebut ialah Pavlovianisme yang diambil dari nama Pavlov sendiri sebagai peletak dasar teori tersebut. Prosedur conditioning Pavlov disebut klasik karena merupakan penemuan bersejarah dalam bidang psikologi. Secara kebetulan, conditioning reflex atau psychic reflex ditemukan oleh Pavlov pada waktu ia sedang mempelajari fungsi perut dan mengukur cairan yang dikeluarkan dari perut anjing ketika anjing sedang makan. Ia mengamati bahwa air liur keluar tidak hanya pada waktu anjing sedang makan, tetapi juga ketika melihat makanan. Jadi dengan melihat makanan saja sudah cukup untuk menimbulkan air liur bagi anjing. Gejala semacam ini oleh Pavlov disebut psychic reflex. Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon tertentu terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Jadi classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan atau conditioning proses. Dan Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi dari lingkungan. Awalnya Pavlov meneliti anjing untuk mempelajari sistem pencernaannya. Namun ia kemudian menemukan hal unik bahwa setiap asisten yang memasuki ruangan, sang anjing akan mengeluarkan air liur. Guna mengetahui lebih dalam mengenai sistem pencernaan anjingnya, Pavlov dan asistennya mengenalkan barang yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan oleh anjing. Dalam hal ini, makanan merupakan stimulus tak bersyarat atau unconditioned stimulus bagi anjing. Dalam proses tersebut, mereka juga mengukur seberapa banyak air liur yang diproduksi oleh sang anjing. Bagi Pavlov, air liur merupakan respons alami atau yang biasa disebut unconditioned response, bukan dikendalikan oleh pikiran anjing. Hanya saja tanpa adanya makanan dan bau pun air liur anjing tetap keluar. Ini menyadarkan Pavlov bahwa hal tersebut bukan proses fisiologi semata. Anjing akan mengeluarkan liur ketika si asisten masuk ke ruangan. Beda dengan air liur saat ada makanan. Air liur saat asisten datang merupakan refleks yang terkondisi. Penelitian lebih lanjut kemudian dilakukan dengan memakai bunyi sebagai stimulus bersyarat atau condition stimulus guna mengondisikan air liur anjing tersebut. Awalnya tiap ada bunyi makanan akan disajikan, lalu produksi air liur anjing dijadikan sebagai ukuran. Selanjutnya metronom dibunyikan tanpa menghadirkan makanan. Maka karena terbiasa kemudian bunyi pun tetap menghasilkan air liur dan menjadi condition stimulus. Kesimpulannya adalah produksi air liur anjing bisa dikondisikan oleh Pavlov dengan perlakuan yang terkondisi. Maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur meskipun makanan tak lagi disajikan. Teori classical conditioning Pavlov tersebut juga tentunya berlaku bagi manusia. Inti dari teori Pavlov tersebut adalah pengondisian perilaku dengan cara pemberian stimulus bersyarat atau condition stimulus yang disertai dengan stimulus tak bersyarat atau unconditioned stimulus pada seorang individu. Stimulus tak bersyarat yang diberikan kepada seorang individu akan memengaruhi respon yang diberikan individu tersebut. Jika conditioned stimulus disertai dengan unconditioned stimulus yang menimbulkan efek baik bagi individu, individu tersebut akan menyukai dan cenderung mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, jika conditioned stimulus disertai dengan unconditioned stimulus yang menimbulkan efek buruk bagi individu, perilaku tersebut akan tidak disukai dan cenderung untuk tidak dilakukan lagi oleh individu tersebut. Jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, teori behavioristik Pavlov dapat mendukung pengembangan karakter dari seorang individu. Dengan mengkondisikan stimulus yang diberikan kepada seorang individu secara berulang akan membuat individu melakukan perilaku yang diinginkan, baik perilaku yang ingin dibuat menjadi kebiasaan maupun perilaku yang ingin dihilangkan karena perilaku tersebut buruk. Contoh mudahnya adalah ketika menginginkan seorang anak untuk rajin belajar. Jika dilihat dari kacamata behavioristik Pavlov, maka kita harus membuat anak tersebut senang dan nyaman dalam belajar. Kita harus bisa mengkondisikan agar anak tersebut nyaman dalam belajarnya.
bisa dengan merapikan dan menghias tempat belajar anak tersebut supaya ia menjadi merasa nyaman saat belajar. Jika ia sudah merasa senang dan nyaman ketika belajar, perilaku belajar tersebut akan cenderung dipertahankan oleh anak tersebut. Sekian dari saya. C. Pengembangan karakter menurut teori behavioristik B.F. Skinner. Penekanan utama pada teori yang dibangun oleh Skinner yaitu pada perubahan tingkah laku seseorang. Hakikat dari teori Skinner adalah teori belajar. Bagaimana individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement. Suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya pada masa yang akan datang, maka dapat dipahami bahwa karakter dapat terwujud dalam sebuah tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Jadi, dengan mengontrol tingkah lakunya menggunakan sebuah penguatan dapat mendorong munculnya karakter yang dikehendaki. Salah satu teori behaviorisme yang diungkap oleh Skinner memiliki 3 asumsi, yaitu yang pertama ada tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan. Ilmu tidak hanya juga menjelaskan, tetapi juga meramalkan. Tidak hanya menangani peristiwa masa lalu, tapi juga masa yang akan datang. Dan yang ketiga, tingkah laku dapat kontrol. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk tingkah laku seseorang. Skinner memahami dan mengontrol tingkah laku, memakai teknik analisis fungsional tingkah laku, yaitu suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat. Bagaimana suatu respon timbul mengikuti stimulus atau respon tertentu. Proses dalam perubahan tingkah laku tersebut disebut dengan conditioning operan, yaitu stimulus yang dikondisikan tetapi diasosiasikan dengan respon karena terrespon itu sendiri. Berperan sebagai penguat sehingga berpeluang untuk lebih sering terjadi. Dapat dipahami bahwa seseorang pada awalnya belum bisa untuk bertingkah laku sesuai yang diinginkan. Lalu kemudian pada tingkah laku yang dikehendaki untuk dimunculkan bersamaan dengan kontrol yang menyenangkan atau tidak menyenangkan sehingga mempengaruhi perilaku yang diinginkan untuk muncul. Dalam teori behaviorisme dari Skinner yaitu operan conditioning, terdapat peran sebuah penguat untuk membentuk suatu tingkah laku. Menurut Skinner terdapat jenis penguatan, yaitu yang pertama penguatan positif, yaitu efek yang menyebabkan tingkah laku diperkuat atau sering dilakukan, misalnya mendapat pujian, hadiah atau sesuatu yang membuat orang tersebut merasa senang atau nyaman. Yang kedua, penguatan negatif, yaitu efek yang menyebabkan tingkah laku diperlemah atau tidak diulangi lagi. Selanjutnya, menurut Skinner terdapat 2 klasifikasi tipe tingkah laku, yaitu tingkah laku responden, respon yang dihasilkan atau elicited organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon tersebut. Dan yang kedua, tingkah laku operan respon yang dimunculkan atau emitted, organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung maksa terjadinya respon itu. Kemudian dalam pembentukan tingkah laku dengan menggunakan reinforcement atau penguat, dapat diberikan sebuah hadiah atau reward. Hadiah adalah akibat dari tingkah laku. Hadiah bisa menyebabkan tingkah laku yang dihadiahi lebih sering terjadi. Dalam hal ini, hadiah juga berperan sebagai reinforcement positif. Sebaliknya, hukuman diberikan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan yang berperan sebagai reinforcement negatif. Hadiah dalam hal ini bukan hanya berupa uang atau barang, melainkan juga dalam bentuk penghargaan. Begitu pula dengan hukuman, bukan hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga memberikan tugas yang tidak disukai ataupun juga pelanggaran melakukan sesuatu. Kaitannya dengan pendidikan karakter, salah satu metode pembentuk karakter siswa yaitu dengan cara menerapkan sebuah penguatan. Menurut Gunawan, penguatan sebagai respon dari pendidikan karakter perlu dilakukan dalam jangka panjang dan berulang terus-menerus. Penguatan dimulai dari lingkungan terdekat dan pada lingkungan yang lebih luas. Di samping pembelajaran dan pemodelan, penguatan merupakan bagian dari proses intervensi.
Penguatan juga dapat terjadi dalam proses habituasi. Hal ini pada akhirnya akan membentuk karakter yang akan terintegrasi melalui proses internalisasi dan personalisasi pada diri individu masing-masing. Menurut pandangan dari konsep behaviorisme dari Skinner, maka peran lingkungan akan menjadi faktor penting dalam pembentukan tingkah laku seseorang yang berdampak terbentuknya sebuah karakter individu. Lingkungan berperan dengan melakukan pengubahan dan kontrol terhadap perilaku individu. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah guru dan orang tua. Dan di sini muncul peran yang sangat penting ditunjukkan oleh seorang guru sebagai pengontrol lingkungan dengan memberikan penguatan berupa reward atau penghargaan. Guru sebisa mungkin untuk memberikan penguatan yang tepat sehingga dapat memunculkan karakter siswanya. Selain itu, peran orang tua dalam berpartisipasi dalam proses pembentukan karakter di sekolah yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh anak ketika di rumah ataupun diberi penguat lagi berupa contoh perilaku berkarakter kepada anaknya agar dapat ditirukan sehingga dapat mengoptimalkan pendidikan karakter pada siswa. Kemudian faktor lain yang dapat berperan dalam pembentukan karakter siswa yaitu pemilihan media penguat. Media penguat yang dipilih yaitu media yang dapat mempengaruhi perilaku yang dikehendaki selalu dimunculkan dan diulangi, dan juga dapat mengontrol perilaku yang tidak dikehendaki, diperkecil intensitas kemunculannya. Dari penjabaran pendidikan karakter yang berbasis metode behaviorisme Skinner, dapat dinyatakan bahwa dengan mengontrol lingkungan dapat membentuk karakter seorang siswa. Lingkungan di sini yaitu peran seorang guru dan orang tua. Selain itu, melalui metode reinforcement dapat membentuk perilaku yang dikehendaki dengan pemberian hadiah atau positive reinforcement atau hukuman atau negative reinforcement. Dalam hal ini, pemilihan media penguat juga sangat berpengaruh dalam pengulangan perilaku yang diharapkan atau dikehendaki dengan bersinerginya antara guru dan orang tua dalam proses pemberian penguatan, maka diharapkan dapat memunculkan karakter siswa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengembangan karakter menurut teori behavioristik Thorndike. Edward Thorndike lahir di Williamsburg, Massachusetts pada tahun 1874. Beliau menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence, An Experimental Study of Association Process in Animal. Buku ini yang merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan juga burung, yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah terjadinya hubungan antara stimulus dan juga respons. Menurut Thorndike, pemecahan masalah adalah melibatkan pembentukan asosiasi antara stimulus dengan respon yang tepat. Thorndike mengidentifikasi 3 hukum belajar untuk menjelaskan proses ini, yaitu hukum effect, law of effect, hukum latihan, law of exercise, dan hukum kesiapan, law of readiness. Teori 3 hukum belajar ini juga dapat kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku kita sehari-hari juga menerapkan 3 hukum belajar ini. Teori belajar behavioristik melalui teknik drill and practice dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Ya, ternyata teori dari Thorndike ini selama kita bertingkah laku di masyarakat ini bisa mengembangkan karakter dari diri kita karena kita terus berlatih, karena kita mendapatkan stimulus dari luar dan juga mencari respons terbaik bagaimana kita memecahkan suatu masalah tersebut, sehingga dengan itu teori behavioristik dari Thorndike dapat mengembangkan suatu karakter dari manusia. Next, teori Thorndike disebut juga teori penyerapan yang menghubungkan antara stimulus dan respons, seperti yang sudah saya katakan tadi, yang dikenal dengan teori koneksionisme. Teori ini menekankan kepada siswa untuk banyak berlatih dan mencoba trial and error. Adapun ciri-ciri belajar trial and error antara lain: A. Ada motif pendorong aktivitas. Nah, motif pendorong aktivitas ini didapat karena kita mendapatkan stimuli dari luar, sehingga ada dorongan dari tubuh kita, dari diri kita untuk melakukan suatu aktivitas yang nantinya akan menghasilkan berbagai respon terhadap situasi di poin B.
Yang selanjutnya ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. Respons yang gagal atau salah dalam menyelesaikan masalah ini bisa dihapuskan. Jadi saat kita merasa bahwa penyelesaian masalah yang kita pilih atau aktivitas yang kita pilih, respons yang kita pilih ini tidak sesuai atau tidak efektif dengan masalah yang kita miliki, bisa dihapuskan atau ditinggalkan. Yang terakhir ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Nah, reaksi-reaksi tersebut terjadi karena respons yang kita miliki ini efektif pilihannya. Jadi, dengan respon-respon yang efektif saat kita mendapat masalah yang sama atau stimuli yang sama, maka kita bisa memakai respons tersebut dengan masalah yang sama untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Hukum-hukum yang digunakan Edward Lee Thorndike. A. Hukum kesiapan, the law of readiness. 1. Agar proses belajar mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya kesiapan dari organisme untuk melakukan belajar. Apabila individu sudah siap untuk melakukan suatu tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut memberi atau mendatangkan kepuasan. Jadi saat kita siap dalam melakukan sesuatu dan ternyata kita berhasil melakukannya, maka akan menghasilkan kepuasan tersendiri, mendatangkan kepuasan tersendiri terhadap diri kita. Yang kedua, bila seseorang sudah siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekecewaan bagi dirinya, sehingga menyebabkan dilakukannya tingkah laku lain untuk mengurangi kekecewaannya. Nah, saat kita sudah siap melakukan sesuatu, sudah memiliki segala persiapan, dan ternyata tindakan atau suatu hal yang ingin kita lakukan tersebut digagalkan atau tidak jadi, sehingga menyebabkan kita memilih untuk melakukan tingkah laku lain untuk mengurangi suatu kekecewaan tersebut. Yang ketiga, apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi ia terpaksa melakukannya, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Nah, apabila kita tidak puas, apabila kita tidak memiliki modal untuk melakukan sesuatu atau belum mempersiapkan hal yang ingin kita lakukan, dan ternyata ada suatu hal terjadi dan itu memaksa kita untuk melakukannya, maka akan timbul rasa ketidakpuasan. Yang keempat, apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku dan menunda untuk melakukan tingkah laku tersebut, maka akan menimbulkan kepuasan. Hukum keempat ini berarti saat kita belum siap melakukan sesuatu dan menunda untuk melakukannya, sehingga kita dalam diri kita ini muncul rasa kepuasan karena kita belum melakukan persiapan yang matang untuk melakukan tindakan tersebut. Yang selanjutnya, hukum latihan, the law of exercise. 1. Hukum penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan juga respons yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakannya. 2. Hukum tidak ada penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respons yang akan melemah jika tidak diikuti dengan pengulangan atau latihan. Hukum akibat atau the law of effect. Hukum ini berbunyi, hubungan antara stimulus dan respons diperkuat apabila akibatnya memuaskan dan akan melemah apabila akibatnya tidak memuaskan. Suatu perbuatan yang menyebabkan kesenangan atau kepuasan cenderung untuk diulang. Sebaliknya, apabila tidak menyenangkan, akan cenderung dihentikan. Dalam kehidupan sehari-hari, teori behavioristik Thorndike dapat mendukung pengembangan karakter dari seorang individu. Law of effect, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita, sebagai seorang anak, diminta untuk melakukan sesuatu oleh orang tua. Perintah orang tua kita dapat dikatakan sebagai suatu stimulus yang diharapkan akan mendapat respon yang tepat. Respon yang muncul dari diri kita adalah mengerjakan apa yang diminta oleh orang tua. Dan ini merupakan respon yang tepat ketika kita telah selesai mengerjakannya. Maka akan dipuji oleh orang tua. Hal ini merupakan keadaan yang memuaskan. Setelah respon yang akan memperkuat koneksi, perilaku kita mengerjakan stimulus dari orang tua yang berupa perintah tersebut. Selanjutnya dalam hukum kedua, law of exercise, melanjutkan contoh yang pertama atas tugas yang telah kita kerjakan atau selesaikan dan mendapat pujian dari orang tua. Maka
apabila di lain waktu orang tua meminta untuk melakukan sesuatu lagi, kita akan merespon sama, yaitu mengerjakan apa yang dimintanya. Hal ini terjadi pengulangan karena ada keadaan yang menyenangkan yang didapatkan setelah kita merespon, yaitu dengan mendapat pujian. Jika setelah merespon dan tindakan kita tidak mendapat apresiasi atau bahkan ditolak, kemungkinan terjadi pengulangan respon akan kecil. Karena jika telah melakukan hal yang benar tetapi ditolak, itu merupakan keadaan yang menjengkelkan. Dalam hukum yang terakhir, yaitu hukum ketiga, law of readiness, kondisi menyenangkan atau pujian, akan mempersiapkan diri kita untuk memunculkan respon yang tepat lainnya. Sedangkan kondisi yang menjengkelkan atau pekerjaan yang ditolak akan menghilangkan minat dan kesiapan dalam melakukan respon seperti sebelumnya. Seperti halnya saat kita sudah belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ujian, namun ternyata ujian dibatalkan, sehingga belajar kita akan sia-sia. Dan itu disebut sebagai hukuman, sedangkan apabila ujian tetap terlaksana, akan dikatakan sebagai imbalan. Sehingga dalam implementasi teori Thorndike ini dapat mengembangkan karakter yang kita miliki, seperti yang dicontohkan dari ketiga hukum tersebut, yang nantinya dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian presentasi kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.